Coba diulang-ulang tadi nggak kelihatan. Nah, diulang. Tuh. Wah, parah. Wah, kacau Parah nih. sih. Wah, ini kepikiran ya. Onti. Bisa kayak gitu. Kak Sogi, ngapain? Mamanya Gede sama mamanya Angel ada Nah, di sini. kenalin nih, ini teman-teman aku Ya, nih. halo. Ini Ya. Papa dan mamanya mereka. Iya, aku sih baru kenal anak-anaknya aja nih, Gede sama Angel. Iya, mamanya Angel dan Gede nih. By the way, kalian ngapain sih? Lagi nonton ini prank tuh di handphone Angel. Prank. Ada tuh di Ya Instagram. ampun, prank-prank kayak gitu. Nah, memang sosmednya kan lagi banyak-banyaknya prank Iya, dan banyak sebagainya banget. kan, lagi marak-maraknya tuh. Tapi nggak semua prank dan segala sesuatu yang dilihat di sosial media itu bagus, Kak. Banyak kan justru yang membahayakan loh. Dari sisi psikologis itu Iya, benar. nggak bagus. Makanya jangan sembarangan. Makanya jangan nonton prank. Tuh kan dia nyalain Kan kan tadi. Ya tadi kan aku juga ikut-ikutan kali. Dan dia yang bilang seru ya. Tapi emang iya sih, kadang-kadang ya kita cari bahan ketawa-ketawa, tapi ternyata efeknya buruk ya. Bener banget, bahkan bisa membahayakan, merugikan kesehatan, dan bahkan bisa sampai ngepranknya ada yang membuat sampai kematian loh, Kak. Oke. Iya, Ya udah kalau gitu kita ngobrolin itu aja yuk. Iya, Yuk. iya. Sekarang kita bagi dua nih keluarganya. Keluarganya Angel di sini boleh, keluarganya Gede di sana ya. Siap. Oke. Kita ngobrol-ngobrol di sini barengan juga sama pemirsa yang ada di rumah. Kita kembali kumpul di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Jadi Anti tuh udah kenal sama orang tuanya Angel sama Gede. Kenal dong, temenan kita nih. Pas banget nih. Kan tadi nonton pranknya di Instagramnya Angel nih. Oh, gitu. gitu. Sekalian kita ngobrolin bahwa sosial media ini ternyata itu harus bijak menggunakannya ya. Ih, bener banget, Kak. Bahkan dari sosial media itu pun sebetulnya kalau kita mau lihat secara bijak itu ada aturannya. Dan batasan-batasan usia penggunanya itu sebenarnya juga ada. Cuman kadang Oh, iya. kita aja nggak baca. Aku pernah denger tuh kayak Instagram gitu harusnya minimal usia 13 tahun. 13 tahun, Oke. betul. Tapi kan kadang anak-anak ini begitu daftar aja dia palsuin umur. Bohong. Demi punya akun Instagram iya, misalnya. padahal sebetulnya mereka itu di company sudah ada peraturan dan harusnya kalau kita bijak kita sih menaati batasan usia tersebut. Oke. Nah ini mama papanya Angel nih. Iya. Tadi saya nontonnya di Instagram Angel loh. Wah, diakuin dan Angel awas Tahu nih. nggak, Angel tuh bilang nggak sih waktu punya sosial media gitu? Bilang. 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 Masih inget nggak waktu itu kapan pertama kali Angel bilang punya sosial media? Saat dia kelas 6 SD. 6 SD ya? Kelas 6 SD. Oke, pas naik 13 tahun tuh. Ya, Ya. 13 tahun. Waktu dulu pernah dengar nggak ceritanya Angel tuh kenapa dia pengen punya sosial media? Dulu apa Instagram dulu? Ya, IG. Instagram. Instagram. 3 dulu. Angel cerita nggak kenapa pengen punya Instagram? Join sama sekolahannya ada berita-berita lah. Oke. Informasi tentang sekolah. Oke. Teman-temannya juga pada pakai. Betul. Iya. Gitu. Supaya sama gitu sama yang lain. Gitu. Iya. Oke. Nah kalau misalnya dari keluarganya Gede, Nggak punya sosmed itu dia SMP, SMP. karena memang sekolahnya itu mengharuskan anak-anak pakai gadget itu karena setiap info-info sekolah, PR atau apa diinformasikan Informasikan lewat. lewat handphone. Lewat handphone. Jadi Oke. dia sosmed pertama itu punya aplikasinya Line ya kayaknya ya. Kalau nggak salah lah itu. Line. Oke. Jadi sekolah itu dia memberikan info-infonya lewat Line. Lewat Jadi udah Line. punya gadget Grup kelas sendiri. juga, Betul, ya kelas, dibikin grup kelas. Di zaman sekarang juga sekolah memanfaatkan itu ya nanti. Betul ya. banget. Ah. Sebenarnya kalau di usia di bawah itu boleh, tapi ya orang tuanya yang punya account, anaknya pakai andal orang tuanya. Tapi kalau di Oke. sini kan emang SMP ya, dan memang sekarang kan memang semua tugas sekolah dan sebagainya memang semua by sosmed. Paling ini di anak sekolah lain gitu Iya. kan ya, memang harus mengikuti seperti itu, dan usianya kan juga SMP sudah cukup untuk memang menggunakan itu secara pribadi. Secara pribadi. Tapi kalau di bawah itu sebaiknya orang tuanya yang punya dan yang upload itu orang tuanya. Oke, ini orang tuanya pada follow nggak? Punya sosial media dan follow anaknya nggak? Pasti, Iya. Oh iya. pasti. Jadi Papa Komang nih punya sosial media, Punya. punya Mama juga punya. Pasti punya. Jadi diawasinya lewat sana ya. Iya. Iya, Oke. Tapi temenannya udah- lewat situ Iya, ya. iya. Udah di accept kan sama anaknya? Sudah. Oh sudah. Akhirnya requestnya belum di approve. Iya. Tapi anak sekarang ya ada punya second account. Dia bilang ini, kalau first account orang tua tuh semua ada di situ. Tapi kalau second account nggak ada orang tua di situ dia. Bener. Kayak grup
grup WhatsApp berikutnya. Iya. Oke, nah kalau orang tuanya Angel sendiri punya sosial media dan follow Punya. Angel? Iya. Punya. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih pemirsa tentang bagaimana bijak bersosial media, hubungan antara orang tua dan remaja-remaja yang bersosial media, sekarang kita main-main dulu yuk, Andi yuk. Ayo. Aku disiapin permainan seru nih di sini nih. Apa tuh Kita mau mainannya? mengajak kekompakan keluarga. Permainannya adalah lomba makan meja. Wah, mungkin sih mejanya gede banget. Kelas berat tuh. Iya. Enggak kok, gampang permainannya. Jadi di sini ada gelas kertas. Nanti gelas kertas ini tolong disusun menjadi piramid dengan formasi 3, 2, 1 seperti ini. Tapi caranya mama, papa, dan anak-anak harus menggunakan karet gelang ini yang sudah ada 4 talinya. Tolong kerjasama gunakan ini untuk mengangkat gelas dan menumpukannya menjadi piramid seperti ini. Oke? Sudah siap? Sekarang kita akan bermain dulu dengan keluarga dari Angel. Silakan maju ke depan. Yeay. Angel silakan di tengah, papa di sebelah sini. Oke, papa berhadapan dengan mama. Mama geser sebelah sini sedikit. Oke, sebelah sini mama. Oke, mundur 1 langkah. Waktunya Oke. berapa nih Kak? Waktunya hanya 1 menit saja. Oke. Oke, silakan dipilih karetnya mau yang mana. Pilih 1 aja. Oke, yang itu. Saya pegang gelas plastiknya. Ya, sudah siap? Oh, diambil talinya dan siap-siap disusun menjadi piramid mulai sekarang. Bawahnya 2. Oke, cabut. Ya. Oke, yang pertama. Oke, ambil lagi yang berikutnya. Siap. Iya, jatuh. Kalau jatuh boleh ambil yang baru. Jatuh. Iya. Ambil lagi yang berikutnya. Waktu terus berjalan. Iya, seru ya. Iya, sekarang adalah Ini lantai kreatif loh 2. yang bikin permainan ini. Lantai 2. Jangan salah tarik. Oke, lantai 2 sudah hampir terbentuk. Waktunya masih ada, Onti. Wah, keren, masih ada dong. Masih ada. Masih 30 detik lagi. Masih 30 detik lagi dan Masih lama, tenang aja. selesai. Luar biasa, belum 1 menit sudah selesai. Belum 1 menit sudah Silakan selesai. kembali ke tempatnya. Thank you. Oke, Luar kita lihat apakah biasa. keluarga gede bisa melakukan hal yang sama kurang dari 1 menit. Iya. Oke, silakan berkumpul di depan. Oke, papa di sebelah sana. Mama di sini berhadapan. Papa, mama. Kemudian sekarang gedenya di tengah. Silakan pilih karetnya mau yang mana. Ya ada beberapa ukuran di sana Pak. Ya harganya sama aja Pak. Oke. Dipilih. Karet sampingannya. Karet. Ini ya. Oke, sudah siap? Ini tuh pakai. Pilih mau tarik tali yang sebelah mana. Guru 2. Siapa yang 2? Siapa yang Yang 1 gede tali? 1. Gede 1. Oke, waktunya 1 menit dari sekarang. Bikin piramidnya. Oke, diangkat. Ini dia sedang membuat fondasi dasarnya. Lantai paling dasar. Iya, baru 1 gelas pemirsa. Iya, sudah ada 2 gelas. Gelas yang itu Kayaknya lancar kejauhan. banget ya. Oke, sudah mulai didekatkan. Waduh. Diangkat lagi sekarang adalah lantai 2-nya. Lantai 2-nya jatuh, boleh ambil gelas baru. Iya, diangkat lagi. Dibuat Ini, lantai ya. 2-nya. Iya. Bagaimana cara melepasnya? Iya, angkat lagi sekarang gelas Kayak komentator bola kan? Iya. Seru soalnya permainannya. Tinggal 1 lagi. Satu lagi yang paling atas. Apakah bisa ditempatkan oleh keluarga gede ini? Dan... Wih, 35 detik. Luar Oke. biasa. Silakan duduk kembali. Sebenarnya kegiatan seperti ini tadi bisa jadi konten sosial media ya Bisa untuk banget. keluarga. Iya, bisa Yang banget. gini yang lebih positif ya Betul sekali. dibandingkan menyaksikan prank-prank tadi. Bener banget, ini udah unsur kreatifnya, kerjasamanya, iya kan? Mm-mm. Mm-mm. Oke, Iya. kepikiran nggak sih bikin konten sosial media bersama-sama maksudnya? Dari Angel deh, gengsi nggak sih bikin postingan barengan sama mama papa? Gengsi ya? Enggak. Hah? Gengsi nggak? Gengsi ya? Postingannya sama teman-teman aja ya. Oke, kalau gede? Sudah ada. Sudah ada. Oh, Wow. mamanya yang jawab. Sudah Jawaban ada ya? sudah ada. Bikin apa kontennya? Kalau di saya kebetulan memang on the way YouTube ya, YouTuber ya. Oh, mau bikin YouTube channel. Iya kebetulan Ya. on the way belum Iya. sampai yang gimana, dan buat anak-anak saya udah bikin, jadi mereka challenge makanan-makanan. Oke. Udah ada. Ternyata diarahkan sama mamanya Iya, kalau dan Saya- challenge-nya positif sekali loh. Saya biar mereka juga main sama-sama ya Oke. gitu, Betul, daripada betul. main handphone. Oke, challenge masak itu banyak-banyakan makan cabai gitu. Enggak juga ya. Nah, itu contoh yang berbahaya juga Iya, ya. betul. Ekstrim-ekstrim. Ekstrim. Oke. Nah, pemirsa nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, lebih dalam lagi sama kedua keluarga ini bagaimana mereka menyikapi bijak bersosial Sosial media. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga
Mumpung kumpul, curhat yuk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita masih bersama dua keluarga dengan anggota keluarga remaja. Yang satu kelas 1 SMP, yang satu kelas 1 SMA. Dan kita lagi ngomongin tentang bijak bersosial media. Ada keluarga dari Gede dan keluarga Angel kali ini. Sebelum kita lanjut ngobrol, kita lihat dulu yuk kesehariannya. Angel dan keluarga tuh gimana sih? Ini dia. Di tengah kemajuan teknologi membuat Jong Effendi atau yang biasa disapa Papa Effendi dan Grace Widianti atau yang biasa disapa Mami Grace lebih memperhatikan serta waspada akan penggunaan teknologi sang buah hati. Gadis 13 tahun ini mulai memiliki media sosial seperti remaja lainnya. Anak tunggal ini juga termasuk aktif dalam bermedia sosial. Pasangan yang menikah sejak tahun 2006 ini pun selalu menjadi teman dan tempat bercerita yang baik bagi putri satu-satunya ini. Apakah pentingnya handphone anak atau gadget anak nggak di password? Penting nggak menurut Aunty Jo? Nah, sebetulnya kan kadang gunanya password itu adalah tadi itu takut misalnya contohnya nih dibawa ke lingkungan atau ke teman terus kemudian temennya menggunakan handphone dia tanpa izin terus memasukkan konten-konten yang sebenarnya dia nggak tahu ternyata temennya yang masukin. Nah kalau itu sih boleh-boleh aja. Nah tapi sebaiknya ya tadi orang tua mengetahui passwordnya. Jadi anak-anak bisa menyampaikan passwordnya ke orang tuanya kalau memang gadgetnya mau di password. Iya, jadi ada aksesnya orang tuanya ya. Betul. Itu adalah bagian dari keterbukaan anak kepada orang tuanya. Betul sekali. Gitu. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Tapi tadi kita sudah lihat kesehariannya Angel. Sekarang kita lihat kesehariannya. Kalau anak kelas 1 SMA laki-laki gede ini kesehariannya gimana sih? Ini dia. Teknologi telah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, termasuk remaja yang kini banyak menggunakan teknologi beserta media sosial. Karena itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan orang tua ketika anak menggunakan media sosial. Komang Fajar Ardiana Putra atau yang biasa disapa Papa Komang dan Made Larissa Kartika Kusumasari atau yang biasa disapa Mama Ade selalu memberikan masukan kepada anak-anaknya, terutama anak pertamanya yang beranjak remaja untuk bijak menggunakan media sosial. Menjadi orang tua dari 3 anak juga membuat Mama Made dan Papa Komang berusaha untuk memiliki komunikasi yang baik hingga dapat membimbing ketiga buah hatinya untuk memiliki kehidupan yang baik. Pasangan yang telah menikah sejak tahun 2003 ini pun berharap dengan menjalin komunikasi yang baik, anak-anak akan lebih nyaman untuk bercerita. Selama ini Mama Papa pernah menyerewetin sesuatu tentang gadget, mungkin pernah menemukan sesuatu yang kurang sesuai misalnya. Ya sebenarnya sih menemukan sih belum pernah ya sampai sekarang. Tapi kita sering mengingatkan aja gitu. Jangan sampai, intinya begini, jangan sampai dia memalukan keluarga, gitu. Terus harus menjaga baik-baik nama keluarga, seperti itu. Karena kan ya sosial media semua orang bisa lihat ya, gitu. Dan dia bisa posting apapun, tapi ya kita sering mengingatkan itulah, gitu. Jangan sampai memalukan diri sendiri juga, keluarga juga. Jadi pesannya adalah jaga nama baik diri sendiri dan keluarga lewat apapun yang ditampilkan di sosial media. Gitu. Tapi ada istilah zaman sekarang ya, FOMO, fear of missing out gitu. Pada saat kayaknya nggak mungkin ya anak remaja sekarang nggak bersosial media ya. Betul banget, gitu. betul. Itu apa sih efeknya si FOMO ini? Itu. Efek baik dan efek buruknya menurut Aunty ada nggak sih? Jadi FOMO itu kan memang ketakutan atau kegelisahan kalau ketinggalan berita dari sosial media gitu. Jadi kan selalu mau menjadi bagian dari sosmed. Kayaknya aku harus yang pertama ketahui nih ya.
makin aku first tahu makin keren nih gitu Ya. kan. Nah jadi akhirnya setiap saat bahkan setiap menit itu dia selalu menangklikin sosial media untuk tahu berita-berita terbaru. Apapun itu, entah itu berkaitan sama teman-temannya, yang di lingkungan pergaulannya, misalnya dari Line dan sebagainya, atau sampai juga berita-berita lain, misalnya Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi akibatnya adalah kan berarti semua waktu dia terkuras untuk hal itu. Nah sehingga begitu makin banyak waktu terkuras untuk hal-hal yang berada di sosial media, berarti kan semakin kecil juga waktu dia untuk berada di dunia nyata kan. Nah gitu. Nah padahal kan harusnya tidak seperti itu. Harusnya lebih banyak di dunia nyata daripada di dunia maya. Nah jadi biasa adalah tadi kalau Kak Sogi tanya efeknya apa ya tadi itu. Jadi lingkungan dunia nyata atau pergaulan sosialnya jadi lebih terbatas gitu. Terus kemudian namanya kegelisahan tuh kalau terjadi setiap hari kan bisa jadi sampai yang namanya anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Oh, kayak cemas, aduh, ini Iya. belum ngecek Instagram nih di Betul. kelas padahal waktunya belajar gitu. Benar. Nah itu tadi yang selanjutnya adalah karena mereka masih berada di usia sekolah, akhirnya tugas-tugas sekolah terbengkalai. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan sama akademik juga terbengkalai, waktu bersama keluarga juga jadi terbengkalai dan sebagainya. Jadi efeknya itu memang banyak negatifnya. Oke. Tapi pernah nggak sih mama atau papa gitu merasakan anak-anak ini, hei udah dong jangan kelamaan menatap gadgetnya. Kayaknya ngelihat sosial media terus dari ujung atas sampai ujung bawah timeline dilihat terus gitu. Sempet ada protes nggak? Kalau Angel sih lebih ngeliat kayak mungkin lagu, karena dia memang kalau seandainya dia bisa nyanyi atau bisa dengar sesuatu dia belajar lebih cepat. Oh. Itu intinya ya itu. Anaknya auditori ya betul, istilahnya. betul. Oke, jadi melihat gadget tapi memang sebenarnya sedang mencari sesuatu. Betul. Jadi senengnya buka apa YouTube gitu? Iya kurang lebih lah. Oke, kalau di keluarga gede pernah ada ngeprotes sama gede? Gede, lihat handphone mulu. Sudah pasti. Iya. Oh sudah pasti. Sudah pasti. Sudah Kalau pasti. Ya. gede sih kayaknya medsos dia nggak terlalu main ya. Ya, Dia hanya sibuk dengan game. game lebih banyak Game bikin. online. Game online. Itu yang menyita waktu banyak dan saya terus terang lebih bawelnya di situ karena Bawelnya di situ. main game terus gitu kan. Ya, itu aja sih kalau medsos dia nggak terlalu update banget gitu harus lihat ini harus Lebih setiap takut ini ketinggalannya di posting game setiap ini ya. posting gitu enggak sih kalau saya perhatikan sih enggak tapi dia gamenya iya. Tapi selama ini tidak mengganggu pelajarannya maksudnya? Ya, karena memang kita dari dulu sudah kita biasakan bahwa setiap Jumat malam itu mereka boleh main, boleh pegang dari Jumat malam sampai Minggu siang. Oh ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Oke. Kita jadwalkan. Jadi Senin sampai Jumat itu Jumat ya dia pagi lah ya. nggak bisa main handphone Oh, oke. kecuali dulu waktu SMP karena memang dari handphone ya dari tugasnya lewat lagi itu ya itu aja. Selebihnya kita Nggak bisa memang pegang nggak lagi. bisa. Ya. Kalau di keluarganya Angel sendiri ada aturan-aturan batasan pulsa cuma bisa 50.000 sebulan misalnya. Ya, dikit banget katanya. Ya. Ada yang diterapkan? Jadi kalau Angel sih kami bebasin aja sih. Tapi yang penting kan intinya gini, kalau dia nggak ada PR, nggak ada ulangan, ya terserah main lah. Tapi istilahnya kan sekarang ini kan waktu di SMP sekarang kan dia mesti cari di Google. Kalau kita batasin kan juga nanti dia nggak bisa ngisi jawaban atau apa. Kadang-kadang gurunya juga bilang cari di Google. Iya. Mungkin gambar budaya atau Iya. apa yang tentang gambar-gambar lah intinya. Gambar buat kerjaannya IPS atau IPA segala macam. Nah mau nggak mau kita bebasin dong. Nah tapi dengan catatan ya pada saat saya lihat dia masih mengerjakan tugas ya oke. Iya. Tapi kalau saat lagi melenceng mungkin main game atau lihat yang lain ya saya hentiin juga seperti itu. Nah nanti gimana ya anak zaman sekarang kan emang udah nggak bisa lepas dari gadget nih. Tadi kan udah ada kesepakatan dengan anak dan orang tua. Yang ini dibebasin aja, memberikan kepercayaan besar kepada anak-anaknya. Gayanya orang tua beda-beda nih Betul. dalam memiliki kebijakan Betul. bersosial media di Iya, rumah. Gimana tanggapan Onti? Jadi sebetulnya memang setiap keluarga punya kebijakan dan itu memang sah-sah aja sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibentuk antara orang tua dan anak gitu kan. Misalnya tadi kan juga kita melihat juga bahwa ada sekolah-sekolah memang dan banyak sekolah yang sekarang sudah memang menggunakan Google Form dan sebagainya gitu, dan untuk pengumpulan tugas itu juga misal pakai sosmed, pakai gadget dan sebagainya gitu kan. Nah jadi itu memang ada seperti itu. Nah tapi balik lagi adalah sebetulnya yang dikomunikasikan orang tua adalah sebenarnya
kesadaran anak gitu kan ya. Nah. Dimana tadi seperti kata Kak Sogi, oke aturannya boleh setiap hari tapi kamu sudah melakukan tugas dan kewajiban kamu dulu. Misalnya udah selesai makan, udah selesai mandi, udah selesai ngerjain tugas, udah selesai belajar. Nah waktu sisa ini sebelum tidur, nah bolehlah seperti itu. Oke, itu adalah bagian dari memberikan kepercayaan dan juga ya pendewasaan lah ya untuk anak-anak kita semua. Nah pemirsa, bagaimana lagi cerita mereka keluarga dengan dua remaja ini dan hubungannya dengan bersosial media? Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut dan nanti di segmen berikutnya kita akan cek kekompakan mereka lewat pertanyaan yang kita cek apakah jawabannya sama apa tidak. Jadi tetap di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ayo sekarang kita mulai permainannya. Kita akan berikan pertanyaan dan kita akan lihat cocok tidak jawaban antara anak dan kedua orang tuanya. Mulai dengan pertanyaan pertama. Mama Papa coba tuliskan biasanya apa sih yang suka dibicarakan sama anak-anak saat mereka pulang sekolah, menceritakan tentang kejadian sekolah. Ceritanya lebih ke apa? Teman-temannya mungkin, atau kesulitan dengan mata pelajarannya mungkin gitu, atau misalnya guru-gurunya gitu ya Kak ya. Atau teman dekatnya. Wah, kalau mama papanya Grace sudah jawabnya udah udah Nah, cepet kalau ya? mau papanya gede cepet nih. Masih udah? Oh sudah selesai. Sudah loh. Oke, kita lihat jawaban dari gede dulu. Silakan dibalik. Jawaban gede adalah Jeng, ya kegiatan sekolah. Kegiatan. Apakah jawabannya ada di sana? Kita lihat jawaban dari orang tuanya gede. Yang diceritakan tentang sekolah adalah Teman-temannya. Oh ya, berkegiatan di sekolah berarti sama teman-temannya. Sama teman-temannya. Ya. Oke, sip. Sekarang kita lihat jawaban dari Grace. Apa sih cerita tentangnya? Dari Grace, dari Angel. Angel, bercerita tentang teman-teman. Apa kata orang tua Grace? Orang tua Angel, kok Grace mulu? Ayo. Teman juga. Oke, cocok. Berarti hafal dong nama teman-temannya. Iya, coba tanya. Oke, hapus. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama teman-teman dari anak-anaknya ini, Mama Papa. Iya. Tuliskan nama teman-temannya. Teman dekat Kak, atau teman satu sekolah. Teman yang suka diceritain aja. Tot. Ayo Wah, gini. udah selesai. Angel sama Gede udah selesai? Udah. Oke, sekarang kita akan lihat dari Mama Papanya dulu. Mama Papa Gede, boleh lihat dong nama-nama teman Gede siapa aja sih? Ada Adit, ada Asmara, ada Karina. Oke, apakah ada nama-nama itu di antara nama teman baik Gede? Coba perlihatkan jawabannya. Adit ada Ali, Adit dan Petra. Tapi ada yang cocok, ada yang cocok. Ya, Sekarang si kita lihat. Adit itu. Jawaban dari Mama Papa Angel. Ada Nadine, ada Grisel, Kristi dan Grace. Oke. Apakah namanya tersebut di sana? Nadine, Kristi, Grace. Ya. Habis lagi, kita ada pertanyaan lagi. Nah, Mama Papa harus tahu ini, katanya tadi ngakunya follow soalnya. Sebutkan akun sosial media dari anak-anak. Instagramnya deh, @apa. Awas kalian jangan sampai keceplosan ya, nulis second account ya. Ups. Ketahuan sama Mama Papa. Sekarang kita mulai dari Angel dulu. Silakan dibuka Angel. @Angel Cantik. Oke, apakah betul jawaban dari orang tuanya? @Angel Cantik. Sekarang dibuka dari Gede. @gede_Ardi Kusuma. Iya. Oke, sekarang jawabannya sama Papa. Salah ya. Tulisannya Gede. Ini kayaknya Ini Tapi aku baru ganti tadi. asalnya awalnya begini ya pemirsa ya, tulisannya Gede.Ardi Kusuma. Terus dia baru ganti jadi ini. Gede_Ardi Kusuma gitu. Oh berarti Mama Papa belum update dengan Yang ini belum tahu. Habis ini di follow Papa Mama. Oke, silakan dihapus. Ada pertanyaan lagi. Kalau tadi yang diceritakan tentang kejadian di sekolah ya, tentang sekolah. Sekarang hal apa yang paling sering dicurhatin sama anak-anak? Topik apa yang curhatnya tentang itu? Apakah tentang asmara? Iya. Atau curhatnya mungkin tentang les?
waduh lesnya susah nih aku mau naik tingkat. Nah, daripada mereka curhat sama orang lain ya Aunty Jo ya. Iya, mending curhatnya sama orang tua sendiri ya. Sama orang tua sendiri. Kadang-kadang juga di sosial media kita suka ada yang nyolong curhat ya. Iya. Curhat di sosial media. Dan kemudian di post gitu, padahal itu kan cerita tentang pribadi atau kadang memang ceritain tentang orang, tapi kan kadang orang itu kan belum tentu suka kalau misalnya di post gitu. Contohnya misalnya nih Kak Sogi, aku nggak seneng sama Kak Sogi misalnya, atau kita ada adu mulut terus kemudian saya tulis tuh di sosmed di-share. Nah itu sebaiknya jangan terjadi ya, karena kita harus salah satunya bijak bersosial media itu kan kita nggak boleh juga yang namanya menyinggung perasaan orang lain. Kita harus tahu juga dampaknya apa kalau kita post ini, baik ke diri sendiri maupun orang lain. Dan nggak boleh nyinggung agama, ras, dan suku tertentu. Nah, jadi hati-hati curhat di sosial media. Sudah ada jawabannya? Sekarang kita mau buka dulu dari mama papanya Angel dulu. Silakan kita buka. Tentang persahabatan. Apakah bagai kepompong? Kita lihat jawaban dari Angel. bertemanan. Oh, cerita tentang teman-temannya ya. Iya nih mami nih, aduh teman aku ya. Oh nggak cerita. Tapi bener sih, mendingan cerita sama orang tua daripada di sosial media. Iya. Sekarang dari orang tuanya Gede, kita lihat jawabannya. Mau ikut renang lagi. Itu kan kemarin udah ikut basket nih. Kita lihat jawaban dari Gede. Jawabannya adalah kegiatan ekskul. Perlihatkan ke kamera. Iya, kegiatan nama ekskul, betul ya. Bener lah, ekskul renang. Cocok. Hapus lagi. Tadi kita udah tahu curhatnya tentang apa. Tapi kita pengen tahu dong, paling sering cerita sama siapa? Sama mama atau sama papa atau ada pihak lain? Yang sama ini juga mama papa yang kenapa sih ceritanya sama dia? Jawabannya sekarang kita mulai dari Gede lagi. Silakan dibuka. Jeng jeng. Sama ibu. Jawabannya sama ibu. Cocok. Silakan Angel dibuka. Jeng jeng. Sama mami. Betul jawabannya sama mami. Sama mami. Cocok. Emang ibu-ibu ini tempat curhat. Betul. Jadi buat para remaja yang sedang nonton, curhatlah dulu sama ibu, baru ke sosial media. Jangan sosial media dulu. Tapi nanti dari jawaban-jawabannya kelihatannya memang sudah terarah ya, bagaimana anak ini berbagi perasaannya. Ya, ternyata ya banyak sama orang tuanya, dan orang tuanya juga tahu hal-hal yang selama ini dicurahkan. Iya. Kalau saya merasakan sekarang sosial media gunanya adalah pada saat sudah berpisah dengan orang tua, beda tempat tinggal ya gitu. Iya. Bagaimana orang tua dan anak yang saling kangen bisa terupdate dengan postingan-postingan di sosial media. Sosial media, belum lagi video call ya, bisa saling ini ya. Betul. Betul. Tapi ini nih Onti yang kepikiran dengan ketakutan kita supaya tidak tertinggal, fear of missing out itu tadi. Kadang-kadang kita suka pengen jadi yang paling pertama tuh, posting dan menyebarkan sesuatu, tapi jadinya suka menyebarkan hoax nih. Nah itu juga tuh, makanya ada kampanye anti hoax sih kan, karena segala sesuatu berita itu yang ada di sosial media belum tentu benar kan Kak ya. Oleh karena itu kita harus memang bijak berliterasi dalam hal ini, literasi bersosial media. Caranya adalah kita harus cek ini fakta apa bukan. Kalau kita belum pasti ini fakta atau bukan, lebih baik kita jangan teruskan. Bener kan ya Kak ya? Mendingan ketinggalan, biarin orang lain yang duluan, tapi kita membagikan hal yang benar ya. Gitu. Kan suka begitu ya mama papa ya? Takut ya gitu. Apalagi di grup WhatsApp tuh. Betul. Kayaknya pengen share-share aja. Bagaimana kedua orang tua ini menghindarkan anaknya dari hoax? Jangan sampai menyebarkan, jangan sampai juga tertipu oleh hoax. Nah kita obrolkan sama-sama di sini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Oke, sebelum lanjut ngobrol, sekarang kita mau tes lagi kemampuan kedua keluarga ini untuk berdiskusi dan memecahkan misteri cerita yang akan disampaikan oleh teman kita, Kak Asep. Seorang kakak dengan muka berasap. Ini kenapa lagi dia nih? Berat banget nih rasanya. Beban hidupnya kali yang berat nih. Dikit. Ya, oke. Mau ditaruh di depan apa di belakang?
Oke. Aduh, Oh, di depan. Oh. Aduh. Ini bawa apa sih, Kak? Oh, oke. Hati-hati. Oh, barbel. Oh, Hati-hati pantesan gelindingnya. berotot sekarang. Selamat datang ke Asep, Brother Smoke. Kali ini seperti biasa, Brother Smoke ke Asep ini akan membawakan satu cerita. Nanti tolong simak baik-baik dan ceritakan kembali dari awal sampai akhir ceritanya tentang apa. Oke, sudah siap kedua keluarga? Siap. Kak Asep sudah siap? Siap. Silakan mulai, Kak. Wah. Wah, ya, ini lihat yang lucu nih. Iya. Cari siapa dia? Pakai make up dulu. Udah pakai Basan ya. Iya. Tebel banget Basan. Kurang tebel kan? Iya. Oke. Kaget dong, ya ampun. Oh, ada lagi nih. Luar biasa. Hebat, Itu apalagi. kaget beneran tahu kita. Iya loh, pas bagian ngagetinnya tuh nyata banget. Kirain pantomim tuh nggak keluar suara, ternyata keluar suara. Oke, sekarang silakan diskusi. Kalau sudah selesai diskusi, angkat tangan siapa yang mau duluan menceritakan kembali. Oh sudah? Langsung gede? Oh sudah. Oke, siapa juru bicaranya? Ibunya. Oh sama ibu, silakan. Ya boleh sih rame-rame. Oh rame-rame, oke. Kalau ibu gimana? Kalau saya lihat dia awalnya Hmm. dia ngeliat handphone, terus dia ngeliat kayaknya mau nyontoh nih, kayaknya dia mau lihat sesuatu, terus kayaknya dia mau nyontoh ngeprank nih gitu Oh, kan. oke. Terus dia mulai tuh dia bikin video, terus dia mulai tuh nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Mau ditambahin? Orang terus kaget Kaget. jadinya. Oke, Terus kaget. ketahuan. Terus ketahuan sama ya ketahuan terus dijewer deh. Jewer ya, oke. Udah begitu saja? Begitu aja, kurang oke. lebih seperti itu. Terima kasih keluarga yang gede. Sekarang dari keluarga Angel, siapa juru bicaranya? Oke, silakan Papi Effendi. Cerita awal jadi si siapa? Ya, Kak Asep. Kak Asep ya. Kak Asep ngeliatin ya kayak video ngeprank, oke dilihat, terus ditaruh buat peragaan. Akhirnya dia melakukan video serem, Oke. nakut-nakutin orang, wah gitu kan. Nah habis itu ketahuan orang tuanya. Nah habis ketahuan diomelin, dijewer, dikasih tahu jangan kayak gini. Oke. Ya, Udah begitu? Itu aja sih. Oke. Yeay. Sekarang Kak Asep yang akan memberikan skor untuk jawaban dari kedua keluarga. Bagaimana dengan jawaban cerita dari keluarganya Gede? 10. Berarti cocok. Jawaban dari keluarganya Angel. 10 juga. Berarti tepat sekali ya ceritanya seperti itu, ada anak yang nyontoh Iya. prank yang dia lihat di sosial media. Ketahuan sama orang tuanya. Dimarahin deh. Kayaknya sering nih dia nih nggak boleh lain kali ya. Nakal ya. Lagi diem aja mukanya ngagetin sih ini. Iya ngagetin sini, nggak usah pakai makeup takut kan sudah Iya, takut gitu. orang. Oke, terima kasih banyak Kak Asep. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya ya. Dah Kak Asep. Bye. Ya. Hati-hati bawa barbelnya. Itu sebenarnya Berat dari mana banget sih nih bawa, kayaknya. ngapain bawa barbel Tuh, coba? Aduh, iya aduh. Aduh. Hati-hati. Ya, wah jadi kayak abang jualan ya sekarang. Tadi kayak olahraga. Oke, Anti. Nampaknya ya prank ini juga menjadi salah satu fenomena hal yang menjadi contoh negatif lah ya. Betul. Seperti kita tahu ada ojol-ojol dengan orderan-orderan yang
aneh-aneh, dibilang fiktif gitu, sampai nangis, dijadiin bahan konten sosial media. Nah, sosial media juga tidak terlepas dari prank, ada juga yang namanya hoax tadi. Iya, betul. Karena ingin menjadi yang pertama, karena fear of missing out, nggak mau ketinggalan, akhirnya orang suka dengan mudah menyebarkan sesuatu tanpa konfirmasi. Betul banget. Padahal belum tentu informasinya benar gitu. Itu fear of missing out bisa membawa orang menjadi begitu ya, Om Tia? Bisa, betul. Jadi kan mereka ingin membuat sesuatu yang viral kan tentunya. Karena dengan viral tuh sebetulnya bagi yang upload ini merasa ada suatu kebanggaan kan sama dirinya. Entah itu dia cari followers, entah itu cari ketenaran, entah itu cari perhatian, cari apapun. Intinya dia akan memuat konten-konten yang kalau sebisa mungkin itu orang itu akan banyak yang masuk dan melihat gitu kan. Nah gimana caranya? Nah dia akan tahu bahwa kalau misalnya semakin banyak yang challenge yang tadi itu misalnya ngeprank aneh-aneh, menantang-menantang dan membahayakan, itu biasanya ratingnya paling tinggi kan. Lebih banyak dilihat, di-share lagi gitu kan. Kalau biasa-biasa aja orang cuma lihat tapi nggak nge-share gitu. Kalau ini kan di-share, terus habis itu orang yang di-share nanti ngelihat lagi jadi makin banyak. Nah sehingga mereka membuat konten seperti itu tujuannya untuk ya tadi itu, untuk popularitas diri sebetulnya. Popularitas diri, iya, makanya gitu. tadi ada yang kasihan ya ojolnya sampai nangis-nangis pesan pizza 1 juta terus kemudian di cancel kan kasihan banget ya, orang udah bayar kan rugi gitu kan ya. Ada juga loh Kak yang ngeprank, jadi ngeprankan bunuh diri. Gimana? Ngeprank bunuh diri. Jadi Pura-pura dia bunuh diri. Coba, nah itu kan bahaya sekali karena kan kita nggak tahu yang nonton siapa. Kalau nonton anak-anak remaja kemudian meniru, nah itu dia. Makanya sekarang kan fenomena bunuh diri kan jadi banyak. Kadang memang karena ada yang depresi, tapi ada juga yang karena mencontoh seperti itu. Menjadi contoh yang tidak baik. Tidak baik, benar. Gitu. Saya tertarik nih sama rencana dari keluarga mamanya gede untuk membuat YouTube channel gitu. Itu awal mulanya bagaimana sih, Ma? Awalnya sih sebenarnya memang saya kan orangnya iseng ya maksudnya. Kalau yang buat anak-anak sih dari anak saya yang nomor 3 ini, yang perempuan, dia kan waktu kecil dia suka nyanyi apa, saya suka videoin. Awal-awalnya sih dari situ. Terus setelah mereka udah agak besar gini, mereka suka lihat YouTube juga yang challenge makan ditutup gitu kan. Terus matanya ditutup, saya kasih makan, ayo makan apa nih gitu, tebak nanti apa. Nah akhirnya saya pikir ya udah deh coba yuk kita bikin gitu. Jadi biar mereka juga ada kerjaan juga ya dibandingkan main handphone. Karena kan Senin sampai Kamis mereka nggak pegang gadget. Jadi biasanya setiap sore saya suruh keluar mereka main di luar sama temen, sama tetangga. Saya biarkan mereka bersosialisasi, entah dia main bola, apa basket di luar gitu. Tapi setelah Jumat gitu mereka boleh main. Nah itu dari sela-sela itu kalau mereka biar nggak bosan ya ada selingan saya bikin YouTube. Tapi kalau yang sekarang lebih ke saya pribadi sih karena saya juga seneng masak, jadi kuliner. Jadi saya kulineran terus ke resto-resto yang deket sekolah anak-anak. Jadi mumpung mereka sekolah nih, saya kulineran gitu sambil ngevlog gitu. Terus saya masak di rumah, kasih tahu tutorial masak apa gitu. Emang kreator. Iya, kreator. Buket nanti kontennya kuliner ya, dan gitu. kuliner dan challenge kuliner gitu ya. ya. Dibikin seru jadi ada challenge-nya. Tapi lumayan juga loh pemirsa kalau bikin video-video seperti itu bisa juga jadi dokumentasi keluarga. Bener Mungkin banget. bisa ditonton di masa yang akan datang, kita akan ketawa-ketawa gitu. Ini waktu muda nih dulu nih. Baiklah, nanti kita akan masuk ke segmen terakhir di mana mereka akan saling memberikan pesan satu sama lain antara anak dan juga kedua orang tuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita masuk ke segmen terakhir di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Dan seperti biasa di segmen terakhir adalah waktunya curhat. Kita akan saksikan dulu sekarang yang pertama. Ini ada Angel yang akan menyampaikan curahan hatinya untuk kedua orang tuanya. Silakan Angel. Menurut Angel, papi itu baik, pinter, ganteng. Kalau Angel nggak bisa matematika, papi ajarin Angel sampai Angel bisa. Pokoknya papi itu is the best dan
sangat penting bagi hidup Angel. Kalau mami itu baik, cantik, pintar musik, teman curhat, dan menjadi penyemangat di Angel saat Angel sedih. Harapan Angel semoga papi mami sehat selalu, bisa mendampingi Angel sampai Angel sukses. Angel mau membahagiakan papi mami. Papi mami adalah pahlawan dalam hidup Angel. Terima kasih sudah sayang sama Angel. I love you papi mami. Sekarang bagaimana dengan orang tuanya? Ini ada Mami Grace nih yang udah bikin videonya. Silakan Mami. Angel, menurut Mami, Angel itu kreatif, banyak idenya, sayang orang tua, dan mempunyai banyak bakat. Mami harap Angel jangan mudah putus asa, selalu semangat, pantang menyerah, jangan sombong, tetap rendah hati, menjadi diri sendiri, selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu mengembangkan cita-citamu dan bakatmu. Mami doakan semoga cita-cita Angel tercapai, Angel menjadi berkat bagi orang di sekitar Angel dan bagi bangsa Indonesia ini. Mami sayang Angel, Angel anak kebanggaan Mami. I love you Angel. Nah sekarang giliran Papi Effendi yang mau menyampaikan pesan-pesannya untuk Angel. Silakan Papi. Angel lucu, cantik, imut-imut, periang, dan smart. Harapan Papi, Angel selalu semangat di dalam segala hal, selalu mengadakan Tuhan, dan Papi sayang Angel. I love you Angel. Oke, sekarang kita pindah keluarga yuk, ke keluarganya Gede. Gede duluan nih yang mau ngomong sama mama papanya. Silakan Gede. Guru itu orangnya kayak straight tapi juga seru. Harus banget tepat waktu, nggak boleh telat. Kayak telat sedikit itu nggak boleh. Abis itu ibu itu orangnya santai tapi tetap teratur juga. Emang ibu paling ngurusin anak-anaknya itu paling hebat deh. Paling bisa penyabar banget. Untuk harapan ibu sama guru dari Gede, semoga tambah sabar ngurusin Gede. Terus terima kasih udah jagain Gede dari kecil, udah ngebesarin Gede. Makin sayang terus sama adik-adiknya Gede juga. I love you both. Semoga umurnya panjang. Nah, sekarang apa yang ingin disampaikan oleh Mama Made untuk Gede? Silakan Mama. Beli Gede kan anaknya senang bergaul, pinter bergaul, terus gampang lah cari teman. Terus Beli Gede juga dari situ suka mengikutilah perkembangan zaman gitu ya. Ibu berharap Gede itu bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Terus bergaul boleh sama siapa aja, tapi Gede juga harus tahu kalau ada sesuatu yang kurang baik gitu, yang menurut Gede memang ini sudah pasti dilarang gitu oleh orang tua, oleh agama kita, jangan dilakukan. Dan ibu sangat bangga dengan apa yang sudah Gede lakukan belakangan ini juga gitu. Banyak prestasi yang sudah Gede dapatkan. Ibu sangat bangga dan ibu melihat memang Gede punya karakter sendiri gitu di antara 3 anak ibu. Ini anak ibu berbeda-beda karakternya dan passionnya juga beda-beda, dan ibu sangat bangga sama Gede. Ibu sayang sekali sama Gede dan ibu sangat-sangat berharap Gede juga bisa sayang juga sama keluarga kita. Itu aja. Dan sekarang Papa Komang nih belum ngomong. Ini ada video dari Papa Komang, ada pesan-pesan untuk Gede. Silakan Papa. Ya Gede, kalau untuk sekarang Gede sudah bisa bertanggung jawab lah gitu ya, sudah bisa belajar bertanggung jawab. Untuk adik-adiknya juga Gede sudah bisa belajar untuk mengatur waktu. Jadi
harapannya nanti Gede juga sudah harus belajar untuk berkata-kata yang baik, terutama untuk di media sosial sendiri, karena itu dilihat oleh banyak orang ya, De. Jadi harus diatur kata-katanya. Ya Gede, gurunya sayang sama Gede. Dan Aunty Jo, bagaimana kesimpulan obrolan kita kali ini nih tentang bijak bersosial media? Iya, jadi sosial media adalah sarana yang memang digunakan bagi kita dan memudahkan kita untuk memperoleh informasi, kemudian juga untuk berkomunikasi dan bersosialisasi sebetulnya. Jadi sebetulnya ini adalah alat yang kita gunakan dan memang memerlukan suatu kebijaksanaan bagaimana kita memutuskan untuk kita mau menggunakannya untuk hal negatif atau positif. Nah, namun di sini dengan bintang-bintang tamu spesial kita kali ini, kita sini sudah membahas tuntas ya mengenai sebaiknya digunakan secara bijaksana. Secara bijaksana artinya satu, ada batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus kita perhatikan dalam menggunakannya. Kedua, digunakan memang untuk mengembangkan potensi kita dan juga untuk menginspirasi tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalaupun konten-konten yang kita inginkan untuk memang menambah rating, kita boleh memberikan challenge, tapi challenge-nya tetap lagi sifatnya adalah positif dan tidak merugikan pihak manapun tentunya. Dan inti dari sosial media adalah sebaiknya kita bisa memberikan inspirasi ke orang-orang atau ke masyarakat dengan hal-hal kebaikan yang ada dan juga untuk menyejahterakan masyarakat tentunya, dan juga untuk memang mengembangkan mungkin bakat-bakat yang kita punya dan juga bisa menginspirasi bakat-bakat orang lain yang ada di sekitar kita. Betul, terima kasih banyak Aunty. Kalau yang saya pernah dengar sih katanya jangan salahkan gadgetnya, tapi salahkan orangnya. Bener gitu, bagaimana banget. orang itu bisa menggunakan gadget ini untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk gitu. Mudah-mudahan untuk yang baik-baiknya saja. Amin. Semoga kita semakin bijak dalam menggunakan sosial media dan semoga Anda terinspirasi dengan obrolan kita kali ini. Dan semoga Anda nanti kembali lagi di topik-topik berikutnya. Setelah selesai menonton kami, langsung dong terhubung dengan Instagram kita. Jangan lupa follow ya Instagram kita di @kumpulkeluarga_DAI-TV. Kemudian juga kita punya Facebook loh. Silahkan join di Kumpul Keluarga. YouTube channelnya juga ada, nggak cuma mamanya Gede doang yang punya YouTube channel. Kita ada YouTube channelnya Kumpul Keluarga DAI TV. Silakan like, subscribe, dan juga komen di sana ya. Pemirsa, usia akan terus bertambah dan waktu terus akan berputar. Dan ada saatnya nanti kita tidak akan bersama lagi. Jadi mumpung ngumpul seperti ini, kita curhat yuk di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai jumpa. Terima kasih.